Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu majelis Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, yang insya Allah akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid ini, di masjid yang luar biasa ini, yang megahnya ya. Atas kenikmatan ini kita wajib bersyukur gitu ya. Nikmat sehat, nikmat sempat ya. Di sini sehat semua ibu-ibu ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Terus nikmat sempat. Kalau di luar sana banyak kesempatan ya. Tapi untuk kesininya mungkin ada keperluan yang lebih apa ya? Mungkin lebih penting gitu ya. Sehingga insya Allah kita yang hadir di sini ini akan mendapatkan kelebihan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua kalinya tidak lupa pula juga kita ucapkan salawat kita kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman bagi kita, dua jalan terbaik ya yang dia tinggalkan. Ada dua jalan, yaitu ada dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis ataupun sunnahnya ya. Baik ibu-ibu, meskipun kita baru bertemu hari ini perdana ya, tapi saya sebagai saya merasa gitu kita sudah dekat gitu ya, karena itu semua itu karena Allah ya, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pepatah yang bilang tidak kenal maka tak sayang maka tak tahu. Ya, alhamdulillah kemarin saya di WA sama siapa Umi Zilvia ya, yang memang alamatnya deketan di sini. Katanya bisa ngisi enggak, karena Ustadz yang selama ini mengisi itu ada halangan gitu ya. Ya sudah, kebetulan alhamdulillah untuk hari Sabtu tuh memang enggak ada gitu ya. Nah, alhamdulillah di sini ya nggak apa-apa gitu ya, kita saling menasehati tentang kebaikan, menasehati ya. Karena kalau tugas untuk penyuluh saya ditugaskan di Teluk Betung Barat, itu ngajinya hari Senin sama Kamis. Nah kalau si Ustazah Zilvia ini kan memang di Langkapura sini, dekat ya. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk anak, saya juga udah punya anak dua, udah sekolah semua, ya udah gede. Artinya saya dengan ibu-ibu gitu ya tidak jauh berbeda. Kita sama-sama sudah mempunyai umur, sudah senja. Ibarat kalau hari itu sudah mau maghrib, ya kan? Sebentar lagi, tapi kita nggak tahu kapan kita ini akan dipanggil sama Allah. Hanya nunggu giliran aja. Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah itu apa aja sih yang harus kita persiapkan? Ya, kayak tadi ada yang mengaji, saya dengar itu udah bisa semua kok, kayak yang tilawah tadi udah bisa ngajinya. Jadi banyak ibu-ibu kalau di binaan saya di Teluk sana ya, untuk belajar mengaji dari Iqra itu banyak, ada 8 orang bahkan. Itu mereka nggak malu ya, tetap belajar satu-satu maju, iya gitu. Dan mereka, saya senang gitu ya. Artinya gini, kalau kita mengajari anak kita ataupun siapa gitu ya, terus dia bisa,
sampai mati kita nih dapat pahalanya. Percayalah ibu, nenek gitu ya, yang sudah punya cucu, punya anak, kalau mereka tahu surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas yang pendek-pendek itu dari ibunya, insya Allah dimanapun dia baca, kapanpun dia baca, otomatis kita juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya si anak tersebut. Jadi artinya kita jangan bosan ya ibu-ibu untuk ya itu tadi, mengajari anak kita belajar, walaupun ada yang belum bisa terus nanya gitu ya sama temennya, nggak apa-apa, jangan merasa rugi gitu ya, bahwa jangan pula kita merasa paling bisa gitu ya. Justru ketika kita itu merasa paling bisa ya, atau kita merasa amalnya paling banyak, paling pintar dari yang lain, ketika kita merasa itu, amal kita itu hilang. Tuh, amal kita hilang, tak berbekas. Makanya sayang ya, artinya kita jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Kita jangan pernah merasa sombong. Karena sombong itu hanya milik setan. Karena setan yang sombong ya. Ya. Nah, di hari ini alhamdulillah ya, kita akan membahas masalah futur. Ada yang tahu futur? Pernah dengar nggak apa itu artinya futur? Nah, di sini futur ya, ada hadisnya. Kali Umi Zulfiani bisa bacain hadisnya. Likulli amadin siratun walilul siratin fatratun kanat faratuhu ila sunnatin faqad aqlaha wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halak. Setiap amalan ada semangatnya, dan setiap semangat memiliki masa futur atau kendur. Barang siapa ketika futur ia kembali kepada sunnahku, ajaranku, maka beruntunglah dia. Dan barang siapa ketika futur ia kembali selain ke jalanku, maka binasalah ia. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Ya. Ya, terima kasih Ustazah Zilfia ya yang telah membacakan hadis bahwa yang namanya futur itu adalah kendor. Tahu nggak kendor? Kendur. Apa tuh? Kalau motor istilahnya umurnya sudah kendor. Kita juga kendor. Merasa nggak kendor? Apalagi kita sudah melahirkan, tenaganya sudah berkurang. Itu namanya kendor. Nah, kalau ketika dia kendor, kalau ibarat motor, ibarat sepeda, itu perlu dikencengin. Kalau HP kendor, lowbat, low gitu ya, mati, itu harus dicas. Nah, di sini kita membahas futur ini, kendornya tentang apa? Tentang rasa malas kita untuk beribadah. Tadinya rajin gitu ya ke masjid, pengajiannya rajin gitu ya. Tiba-tiba malas lagi, ogah gitu ya ke masjidnya. Atau ada yang sering melakukan sholat lail, tahajud setiap malam gitu, nggak pernah lupa. 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan sampai 12 rakaat. Ada yang seperti itu ibu-ibu di sini? Alhamdulillah, kelihatan dari mukanya teduh-teduh gitu ya, enak lihatnya. Ya, jadi sholat lail itu, tahajud itu meskipun hanya 2 rakaat itu bagus daripada 12 rakaat tapi dijamak untuk 1 tahun. 1 tahun hanya semalam 12 rakaat. Padahal kata Rasul,
Allah itu sangat mencintai, sedikit tetapi dia rutinitas. Misal duhanya 2 rakaat, nggak pernah tuh yang 8 rakaat gitu ya. Tapi dia tiap hari itu lebih dicintai sama Allah. Ngajinya, tilawahnya setiap hari walaupun hanya 1 ain, 1 lembar, atau setiap habis sholat fardu 2 lembar, 2 lembar. 1 hari itu 10 lembar. Itu sudah satu juz. Kalau kita ngaji 1 huruf itu kita dapat pahala berapa? Dapat pahala 10, alif doang 10. Kalau ditambah ba 20. Bismi cuma 3 huruf tuh sudah 30. Bismillahirrahmanirrahim ada 16 huruf. Artinya kita sudah dapat berapa tuh? 160 pahala. Masya Allah ya. Jadi jangan bosan kita untuk belajar mengaji. Tapi kan saya belum lancar gitu ya. Ada yang seperti itu. Jangan khawatir. Kalau 1 kali kita baca nggak lancar, itu kita minimal dapat separuh, 2 kali lipat. Kalau yang lancar itu dapat 10, yang tidak lancar dapat 20. Pilih yang mana? Mau yang lancar apa yang tidak lancar? Nah? Yang lancar. Ya? Tapi ngulang terus. Ya, jadi gimana? Pilih yang lancar dapat 10. Yang tidak lancar dapatnya 20. Pilih yang mana? Yang lancar tapi ngulang terus. Hah? Walaupun gimana juga harus tetap menanglah yang lancar. Kalau yang lancar sehari itu cuma dapat 1 lembar. Sehari dapat 1 lembar. Sehari. Tapi kalau yang lancar dapat 10 lembar cuma 1 jam. Artinya tetap banyak pahalanya yang lancar. Tapi jangan putus asa karena yang belum lancar tetap dapat pahala 2 kali lipat. Jadi tetap dibaca. Kita siapa lagi yang mau mewajibkan diri kita baca Quran kalau bukan dari kita sendiri? Mumpung kita masih punya umur, besok-besok kita nggak tahu apa yang mau kita bawa, ya kan? Sementara Al-Quran ini adalah cahaya kita di dalam kubur. Yang akan menolong kita nanti di yaumil akhir itu Al-Quran inilah salah satunya. Jadi kita punya amalan itu banyak. Ada puasa yang banyak, sunnahnya banyak. Ada sholat sunnahnya yang banyak. Macam-macam ya. Amalan kita sendiri-sendiri itu ada gitu ya. Ada amalan apa ya namanya? Lebih ke amalan kita itu ada gitu. Salah satu yang kita unggulkan itu ada. Mungkin ibu-ibu di sini unggulnya di sholat malam. Terus satu lagi unggulnya di sholat duha. Satu lagi unggulnya di sodako. Dia jarang sih sholat malam, dia jarang sih sholat duha, tapi sodakonya luar biasa. Nah, itu ya diunggul, ada unggulan. Yang sedihnya itu kalau kita tidak punya amalan unggulan. Nah, dari sekarang kita mulai ya. Baik, kita kembali lagi dengan hadis itu tadi. Utur itu adalah artinya kita merasa males setelah kita rajin. Apa? Artinya apa? Ya, ternyata ya ada sebabnya. Ya, jadi putur itu tadi kendor. Jadi untuk ngencenginnya itu ini nanti ada kenapa. Tetapi kok bisa kendor itu kenapa? Iman kita itu kok bisa lemah itu kenapa? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang sholatnya tepat waktu, kadang-kadang diakhirin banget sampai mepet gitu ya maghrib. Ada ya seperti itu ya? Kalau di sini nggak ada. Jujur banget. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi? Putur itu tadi, kenapa kok bisa terjadi? Yang pertama itu hilangnya keikhlasan. Apa? Hilangnya keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas artinya tidak mengharapkan balasan,
kecuali balasannya dari Allah, yaitu berupa pahala. Itu kita ikhlas, nggak usah diingat-ingat ketika kita bersedekah gitu ya, nggak usah diingat-ingat ketika kita undangan, kita kasih kado, berharap semoga nanti ketika saya ada acara terus mengharap dia membalikkan kadonya itu 2 kali lipat misal gitu. Kalau di sini nggak ada. Nah itu seandainya kalau tidak terjadi, kita akan sakit hati. Makanya ketika kita bersedekah, kasih amplop, kasih apapun itu, kita jangan ingat-ingat berapa nilainya, tetapi hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang akan mengembalikannya. Nah itu hilangnya keikhlasan. Ketika kita biasanya ngaji gitu ya, kita harus ingat, kita ikhlas ngaji itu untuk apa? Kita hadir di sini itu untuk apa? Itu harus kita ingat. Kita ikhlas, kita tidak tidur siang, betul nggak? Biasanya tidur siang kan kalau kita nggak ngaji ini, jam-jam segini ini kan memang waktunya enaknya tidur, ya kan? Mana ada AC-nya, perutnya kenyang, habis makan pakai tempoyak, ada ikan asinnya, ada sambal terasinya, ya kan? Luar biasa enaknya tidur siang. Tetapi luar biasanya ibu hari ini tidak tidur siang. Ikhlas karena Allah, insya Allah akan diganti oleh Allah ya. Jadi pengganti waktu kita, aturannya tidur terus kita ngaji itu banyak. Satu, kita akan diberi kesehatan, umur yang panjang bermanfaat, ya kan? Terus dimudahkan segala macam ujian, masalah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Nah itu ya, akan terjadi putur kalau kita itu hilang ikhlasnya. Terus yang kedua sebabnya karena hilangnya ilmu syar'i, hilangnya ilmu agama. Kita mengabaikan ilmu agama. Kita udah tahu sih jam 12 kurang itu sudah azan. Kita udah tahu tuh. Tapi kita jojong aja nonton TV. Kita jojong aja misalnya masih makan siang. Jojong aja misalnya masih cuci-cucian. Nah itu ya, kita mengabaikan ilmu. Padahal kita tahu ilmu agamanya seperti apa gitu ya. Tapi kita abaikan. Terus yang ketiga itu karena kita cinta kepada dunia, hubud dunia. Nonton TV itu, nonton gosip itu, main HP itu cinta dunia apa cinta akhirat? Cinta dunia. Yang cinta akhirat itu ya ini, kita datang ke majelis-majelis taklim ya. Kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan ya. Boleh sih cinta dunia, tapi jangan terlalu. Kalau kita benar-benar menutup gitu ya, nggak mau tahu tentang dunia, ya kita juga ketinggalan ya kan. Apalagi di zaman sekarang, zamannya pandemi ya. Apa tuh pandemi virus ya, COVID-19 ini. Tapi di sini Masya Allah ya tuh duduknya sudah menurut protokol kesehatan. Ada jaraknya. Terus pakai masker walaupun di dagu ini. Ya, yang penting kita jaga 3M. Apa tuh 3M? Memakai masker. Kalau terus itu yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Terus yang ketiga, jaga jarak. Tuh di sini udah menjaga jarak, udah ada semua. Walaupun tadi itu maskernya masih di dagu, tapi nanti. Tapi ya insya Allah kita semua akan dijaga oleh Allah ya dari virus yang mematikan ini. Sebenarnya virus ini kalau imun kekuatan badan kita itu bagus ya, insya Allah kitanya akan terhindar. Terus pikiran kita sehat gitu ya, nggak berpikir yang macam-macam, mikirin orang, ngomongin orang, itu kita jauhin gitu ya. Insya Allah badan kita akan sehat. Kan ada doa agar kita terhindar dari virus. Ada kan? Apa tuh namanya? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa jununi wa juzami
wa min sayyil asqam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam virus seperti penyakit. Kalau zaman dulu itu apa? Kolera ya. Apalagi penyakit ya disentri, kolera ya, ada nggak? Pokoknya penyakit zaman dulu itu ya. Kalau yang namanya zaman dulu itu penyakit yang namanya apa? Seperti ini gitu ya. Ada pernah mempunyai kolera itu ya. Jadi penyakitnya itu seperti bisul gitu ya, seperti bisul. Terus kalau dia pecah itu keluar darah, nanah dan membaukan, bau busuk gitu ya. Kalau dia pecah. Ya, kusta. Masya Allah ya. Nah, kita masih bersyukur gitu kalau virus kita ini nggak kelihatan, terus itu dia tidak berbau gitu ya. Hanya kita menjaga dengan 3M dan doa tentunya ya. Insya Allah kita akan terhindar. Jangan sering berkumpul. Boleh berkumpul tapi berjaga, jaraknya dijaga ya. Nah itu yang keberapa tadi ya? Ketiga. Sekarang yang keempat, kenapa sih kok bisa jadi males gitu ya? Gak ogah-ogahan. Itu karena mungkin cobaan. Mungkin kalau kita masih punya anak bayi gitu ya. Kadang-kadang kita mau ngaji itu, aduh baru mau salin anaknya nangis. Aduh baru mau salin anaknya gitu ya. Banyak gitu ya alasan. Nah itu yang membuat kita jadi males akhirnya untuk mengaji. Tapi sebenarnya justru kalau kita punya anak kecil itu untuk dibawa ke masjid, untuk dibawa ke taklim itu justru lebih bagus agar membiasakan dia ketika dia besar nanti sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kan merasa gak enak ya, yang lain nggak punya anak kecil, nggak bawa anak kecil, nanti malah mengganggu. Akhirnya si ibunya tidak jadi deh ngajinya. Tapi kalau di sini udah gede semua anak-anaknya ya. Iya makanya Masya Allah ya, pahalanya double. Nah terus seterusnya ya, yang menyebabkan futur itu adalah hidup di tempat yang tidak bagus. Artinya lingkungannya kadang-kadang ya kita mempunyai teman itu kita yang ketarik gitu ya. Tapi beda kebalik kalau kita punya teman yang bagus ya, insya Allah kita akan bagus. Makanya kalau mau tahu orang, tanya, lihat siapa temannya, ya kan? Kan ada ya pepatah mengatakan bahwa kalau kalian berteman dengan seorang penjual minyak wangi, kalian pun akan kecipratan wanginya. Tapi kalau kalian berteman dengan seseorang yang di bengkel gitu ya, di las apa di mana gitu ya, pasti kalian juga akan kena bau karatnya gitu-gitu ya. Artinya teman itu mendukung. Tapi kalau di lingkungan sini insya Allah ibu-ibunya rajin semua, yang tadinya nggak ada ibu-ibu yang nggak rajin, insya Allah kita akan ketarik juga untuk mengikuti pengajian ya. Jadi teman itu sangat menentukan. Kita cari teman itu yang berpengaruh. Artinya gini, ketika kita melihat ibu tersebut, kita ingatnya dia di majelis taklim, kita ingatnya dia di mengajinya, kita ingatnya dia, pokoknya kita ingat Allah gitu ya. Kalau kita ketemu sama ibu itu, saya itu ingatnya Allah, ingatnya Rasul gitu ya. Nah itu yang kita cari. Kenapa? Karena teman itu juga nanti akan membantu kita di yaumil akhir, akan membantu kita. Makanya kalau memang ada teman yang memang sering ngomongin orang, sering buka aib orang, dikit-dikit cerita tentang orang itu, tentang tetangga itu, udah tinggalin aja. Kenapa? Karena kita juga akan mendapatkan dosanya. Nah, jadi bertemanlah dengan orang yang baik. Seperti ada ya lagunya siapa? Opik, Tombo Ati. Ada nggak yang senang kalau lagu Tombo Ati? Ada ya? Kita nyanyi dulu ya. Obat. Kayak mana lagunya?
Ya, yaitu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Masya Allah ya, lagunya Opik ya, sebenarnya pelajaran buat kita. Yang pertama katanya kalau hati kita akan tenang itu yaitu baca Quran. Tapi kalau bisa jangan Qurannya aja, baca juga artinya. Ada yang sudah khatam baca artinya Quran. Nah, kalau lupa lagi. Seingatnya lagi dibaca itu kita tahu artinya, nanti kalau lewat lupa. ya, jadi artinya ketika kita sudah baca, misalnya ada Quran selembar nih, sebelahnya ada artinya, sebelahnya bukan. Setelah kita baca selembar itu Qurannya, terus setelah selesai gitu kita baca artinya, kita renungi gitu ya. Jadi kalau memang kita belum pernah baca artinya Al-Quran, kita mulai dari sekarang, dari minimal surat Al-Fatihah ya, biar mulut pas kita sholat tuh mulut kita kan qomat kamit nih ya kan, di hati kita mengartikannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Tuh, kita memuji Allah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa tuh? Iya, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih, semua Allah kasih semua tuh. Mau dia muslim, mau dia kafir, Allah kasih semua. Yang penting kalau dia minta. Tapi kalau sayangnya Allah itu ya, khususnya di akhirat nanti itu hanya milik orang yang beriman, yaitu yang beragama Islam. Jadi kita jangan khawatir walaupun kita di dunianya susah, seret gitu ya. Jadi jangan sedih. Kenapa? Karena mungkin ketika kita seret di dunia ini, justru di akhirat itu akan Allah kasih semua. Jadi jangan pernah berputus asa kalau kita agak seret, rezekinya, terus sakit-sakitan, terus ujiannya banyak. Jangan khawatir gitu ya, karena salah satunya dosa kita terhapus. Terus nanti di akhirat itu insya Allah kita akan masuk di surganya Allah. Kenapa? Ibarat kita belanja di Alfamart ya, yang paling lama di kasir itu siapa? Yang sedikit belanja apa yang banyak belanjanya? Yang banyak belanjanya. Sama di akhirat itu nanti. Yang dihisap itu yang banyak hartanya. Dari mana hartamu? Kamu kemanain hartamu? Dari mana ilmumu? Kamu kemanain ilmumu? Jadi semakin banyak hartanya, semakin banyak hisapnya. Ya, kita teruskan lagi tentang futur. Kok bisa gitu ya, kita itu kadang-kadang turun dan kadang-kadang naik. Kalau tadi karena lingkungan kita yang tidak baik. Terus yang terakhir itu berkawan dengan orang yang tidak baik, sudah kita bahas ya. Jadi kawan itu sangat berpengaruh dan kita dianjurkan agar kita mempunyai kawan orang-orang yang solehah. Ya, seperti ibu-ibu di sini udah solehah, bajunya rapi, senyum
begitu ya. Terus itu wangi gitu. Jadi bukan hanya ketika kita berangkat ke musola, ke masjid aja kita rapi, kita senyum, kita bedakan, kita wangi gitu ya. Kita usahain di rumah juga kita harus seperti itu. Apalagi ketika ada suami gitu ya. Itu harus lebih rapi, harus lebih wangi, lebih seger. Jangan sampai dasar kita kemarin kita pakai lagi malam ini, bahkan nyampe besok karena males cuci gitu ya. Kalau sudah rapi maunya duduk aja. Ya. Nggak apa-apa kita masak juga, nggak apa-apa kita pakai baju rapi. Jadi kita punya baju bagus rapi itu bukan dipakai ketika kita keluar, tapi di rumah. Di rumah juga itu wajib kita pakai, asal jangan pakai brokat. Kalau brokat di kamar. Nah, kalau brokat di kamar, kenapa ya Bu? Karena menerawang. Ya, karena itu termasuk membahagiakan seorang suami. Jadi kita ini punya surga itu di bawah telapak kaki suami, ya kan? Kalau dulu surga kita di bawah kaki ibu, tapi setelah kita menikah di bawah kaki suami. Jadi kalau suami kita nggak ridho, udah nggak ada surga. Makanya mau pilih pintu yang mana, kata Rasul ya. Perempuan ini mau pilih dari pintu manapun bisa masuk ke surga asal dia taat sama suaminya. Terus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, baik sholatnya, baik puasanya, sodakohnya. Terus menjaga lambe ini mulut kita nih. Mulut ini harus dijaga karena kita ini sering nggak sadar ya. Apalagi kalau kita sudah sakit hati, mau sama anak, mau sama suami, mau sama tetangga apalagi gitu ya. Kalau ada yang kita dengar ngomongin kita kayaknya nggak puas gitu ya kalau belum kita temuin itu orangnya. Kayaknya kalau kita udah temuin, kita udah marah-marahin itu baru puas. Kayaknya gitu ya. Tapi semoga di sini kita cukup dengan membaca istighfar, insya Allah hati kita akan tenang. Nah ya, terus seterusnya masih ada nih ya, karena ada 10. Futur itu terjadi karena kita banyak melakukan dosa atau memakan makanan yang haram. Makanan yang haram. Contoh di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, kalau ada yang punya Quran ada artinya itu ya. Di dalam surah Al-Maidah itu dikatakan Al-Maidah bahwa makanan yang haram itu adalah, ada nggak yang bisa bacanya di sini? Ayat mana? Ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Ada yang bisa bantu baca? Ya, kita sama-sama aja ya bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bih wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akala sab'un illa ma zakkaitum. Benar enggak sih? Ketemu enggak? Surat keberapa itu Ustazah? Surat kelima. Surat kelima ayat berapa? Ketiga. Kok Al-Maidah sih? Ya Al-Maidah. Hurimat ya? Iya, Urimat. Ayat ke? Hurrimat. Ada. Ya, nanti dilihat di rumahnya ya, bahwa yang artinya itu diharamkan bagimu memakan bangkai
bangkai. Bangkai itu seperti apa itu ibu-ibu? Jadi seperti ini nih, misal kita punya ternak ayam. Misal ya, ternak ayam tiba-tiba dia punya penyakit, akhirnya mati. Nah, mati gitu ya. Walaupun masih hangat tapi dia nggak nafas lagi, itu boleh nggak kita makan? Nggak boleh, karena itu sudah jadi sayang lah, masih hangat gitu ya. Orang dari kecil sampai gede gitu ya kita pelihara, kasih makan, tiba-tiba mati nggak ketahuan, kan sayang gitu ya. Walaupun mau sayang gimana juga ya tetap sudah jadi bangkai, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Kalau misalnya di laut ada ikan mati, nah itu bangkai apa bukan? Ya, karena isi laut itu semuanya bisa dimakan, dan kalau ikan walaupun dia mati itu bukan bangkai. Itu ya, diharamkan bagimu bangkai. Terus darah, boleh nggak kita minum darah? Iyalah serem ya. Lalu daging babi udah dibahas tadi ya. Lalu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terus gimana dong kalau di pasar itu? Apakah betul mereka mengucapkan kalimat Allah ketika dia ini memotongnya? Nah, kita lihat biasanya kalau dia pabriknya besar, terus yang punya itu adalah orang muslim. Ketika mereka motong pakai mesin itu ya, mereka membaca bismillah. Jadi kita yakin gitu ya bahwa walaupun dia di pabrik, tapi kalau dia muslim ya insya Allah mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu di sini juga diharamkan kita memakan yang tercekik atau dipukul, dia mati kecekik gitu ya atau terpukul, bukan disembelih atau yang jatuh. Lalu diharamkan juga binatang buas. Nah, maksudnya kita itu diharamkan juga untuk memakan binatang yang buas. Kalau binatang buas itu kayak mana tuh contohnya? Contohnya ular, ular, harimau, pokoknya darah panas ya. Makanya di Wuhan pertama kali kena nih COVID kan di Wuhan tuh ya. Mungkin kita banyak semua mendengar tadi TV, video. Mereka kena seperti itu karena mereka itu makan makanan yang mentah satu. Terus yang memang yang bertaring, binatang buas, orang ular loh, ular kok dimakan. Jadi semua yang diturunkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya ada hikmahnya. Ya. Jadi salah satu juga penyebab kita itu malas atau futur itu tadi karena makanan kita tidak halal ya. Sekecil apapun makanan yang tidak halal kita makan, itu nanti ya kita tetap termasuk orang yang di dalam neraka. Nauzubillah ya. Jadi jangan bangga gitu ya. Kita banyak uang, banyak harta hasil korupsi, hasil apalagi riba gitu ya, seadanya. Itu akan lebih nikmat daripada kita bermegah-megahan tapi ngutang, ya kan? Itu yang ngebuat kita nggak enak tidur. Enaknya sebentar doang. Nah itu ya. Seterusnya apa tadi? Ciri-ciri, bukan apa namanya? Kenapa kok kita males? Tadinya rajin kok jadi males? Ya. Terus tidak ada tujuan yang jelas. Misalnya seperti kita sekarang nih, kita hadir di sini. Tujuannya apa? Cari ilmu, silaturahim. Betul semua. Jadi kalau kita bersilaturahim itu kita akan dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya. Biasanya ya, apa namanya? Kalau majelis itu ya, kalau dia biasanya di rumah gitu ya, karena nggak ngaji dari pagi
sampai siang itu cemberut aja, nggak ada kawan gitu, diem, nggak ada cerita apa, nggak ada. Coba kalau dia di sini udah ngobrol sama temennya, sama tetangganya, akhirnya senyum ya kan. Kalau ada makanan juga insya Allah ada makanannya, ada minumannya, itu namanya rezeki silaturahmi ya. Jadi artinya kita memang dianjurkan untuk tidak sendiri, tapi bergabunglah dengan orang-orang yang solehah ya. Lalu yang seterusnya adalah karena iman kita sendiri ya, yang memang lemah. Nah itu ya, itu penyebab kita menjadi malas. Nah cara menghindarinya itu seperti apa agar saya ini tetap semangat, agar saya ini rajin sholat malamnya, duhanya rajin, sholat sunnah rawatibnya rajin, ngajinya rajin, nggak ngomongin orang. Nah itu caranya gimana? Mau tahu nggak ibu-ibu? Hah? Kenapa? Ya, nanti kita teruskan itu caranya gimana. Sekarang kita istighfar dulu ya, sholawat. Kan bisa semua. Kayak mana ya lagunya sih? Istighfarnya itu. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasiqni amalan maqbulan wa wasiqni rizqan thayyiban fatuf alayya taubatan nasuha, fatub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Semoga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kelalaian kita selama ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sedikit lagi. Jadi cara menghilangkan rasa malas kita itu tadi yaitu dengan cara satu, muhasabah diri. Untuk apa sih kita ini diciptakan oleh Allah? Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Terus yang kedua, kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak-banyak berzikir. Insya Allah rasa malas kita itu akan hilang. Banyak zikir, banyak tilawah, banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, banyak sodako, dan rajin-rajin kita untuk bertaklim, menuntut ilmu. Tidak mesti di masjid, tidak mesti di musola, di TV ada. Subuh tuh banyak ya, banyak sekali kita bisa menonton tentang keagamaan di TV. Kalau subuh ya, setelah kita bangun sholat malam gitu ya, kita baca yasin, baca zikir, baca al-ma'surat sampai waktunya azan subuh. Setelah mau subuh kita sholat 2 rakaat fajr, baru sholat subuh, baru kita beberesan kalau sebagai
sebagai ibu. Tapi insya Allah walaupun gimana juga kerjaan kita di rumah, kalau kita niatkan ibadah, insya Allah itu tidak akan sia-sia. Semuanya akan diberi ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada Allah dan mohon ampun. Kalau ada yang baik, mari kita sama-sama kerjakan. Tapi kalau tidak baik, ya kita buang aja. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.